Pada dasarnya, harta atau almal merupakan segala sesuatu yang memiliki nilai-nilai legal dan konkret wujudnya. Disukai oleh tabiat manusia secara umum, bisa dimiliki, dapat disimpan, serta dapat dimanfaatkan dalam perkara yang legal menurut syarat, seperti sebagai modal bisnis, pinjaman, konsumsi, hibah, dan sebagainya, yang memiliki fungsi yakni untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah yang khas atau mahdhoh. Para fuqaha membagi harta menjadi 10 bagian, yaitu diantaranya yang pertama, dari segi memanfaatkannya, terbagi kepada mutaqawwim dan ghair mutaqawwim. Kedua, dari segi tempatnya, terbagi kepada aqal dan manqul. Ketiga, dari segi bagian-bagiannya, terbagi kepada mithal dan kimi. Keempat, dari segi tetap dan tidaknya barang setelah digunakan, terbagi kepada istihlaki dan istimali. Yang kelima, harta yang berbentuk benda, mal'ain, dan harta yang bukan berbentuk benda, maldain. Yang keenam, harta benda yang berbentuk benda, mal'aini, dan sesuatu yang berada di dalam tanggungannya, aldain. Yang ketujuh, harta yang berada di bawah kepemilikan mal mamluk, pada asalnya bukan milik seseorang, dan harta sesuatu yang tidak boleh dimiliki sendiri dan disyariatkan memberikannya kepada orang lain. Kedelapan, harta yang dapat dibagi, qobilil qismah, dan harta yang tidak dapat dibagi, ghair qobilil qismah. Kesembilan, harta pokok dan harta hasil atau samarah. Yang kesepuluh, harta pribadi, malhas, dan harta milik umum, mal'am. Ekonomi Islam memandang bahwa uang adalah uang. Dalam arti, ia hanya memerankan fungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange. Karena itulah, uang merupakan public good yang harus selalu dalam keadaan mengalir dan beredar. Praktik-praktik yang menghambat peredaran uang, seperti money holding, sangat ditentang dalam ekonomi Islam. Dalam mencari modal, umat Islam dilarang untuk melakukan kegiatan seperti yang pertama, maisir. Maisir adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu. Contoh dari maisir ini seperti judi online, lotre, dan lain sebagainya. Yang kedua, goror. Goror yang dimaksud adalah jual beli yang tidak jelas objeknya, tidak jelas ukurannya, dan objek yang ditransaksikan tidak bisa diserah terimakan. Contoh dari goror ini seperti membeli anak sapi yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Yang ketiga, jual beli mulamasah dan munabazah. Mulamasah ini ialah masing-masing dari penjual dan pembeli hanya menyentuh pakaian milik lawan transaksinya tanpa diamati. Sedangkan munabazah ialah masing-masing dari keduanya saling melemparkan pakaiannya kepada lawan transaksinya dan keduanya tidak melihat dengan seksama pakaian lawan transaksinya tersebut. Yang keempat, transaksi riba atau bunga. Adanya penambahan bayaran melebihi daripada jumlah pinjaman di awal. Secara normatif, riba adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dan yang terakhir, bentuk-bentuk transaksi lain yang dilarang dalam syariat Islam, seperti jual beli zat-zat yang terlarang, narkoba, narkotika, dan sebagainya. Kemudian jual beli anjing, jual beli minuman keras, dan sebagainya. Dalam mencari harta, umat Islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip syariah dengan menjauhi segala larangan-larangan dalam ekonomi Islam agar terhindar dari segala kemudaratan. Apabila seorang umat Islam mendekati atau menjalankan larangan-larangan dalam ekonomi Islam dalam mencari harta atau uang haram, maka hal tersebut akan memberikan dampak. Di antaranya,
ia akan membawa jiwa dan jasadnya mengarah kepada kemungkaran, terhalangnya doa yang ia panjatkan, dan juga ia termasuk kepada golongan orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, orang yang mencari harta yang tidak halal atau uang haram, ia termasuk golongan orang yang menyerupai orang-orang Yahudi, di mana orang Yahudi di sini suka memakan harta atau uang yang haram.